Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di LIC, Lentera Ilmu Channel, yang membahas berbagai macam ilmu kehidupan. Namun, sebelum videonya dimulai, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya sebagai notifikasi. Apabila saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk salah satu dari 5 rasul yang merupakan kelompok yang dikenal dengan ulul azmi, yaitu para rasul yang mempunyai kelebihan dalam keutamaan, ketabahan, ketaatan, kesabaran, serta sikap yang sangat istiqomah dalam memperjuangkan kebaikan, yang jumlahnya ada 5, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Ibrahim dalam pernikahannya dengan Siti Sarah tidak dikaruniai keturunan, padahal usia pernikahannya sudah puluhan tahun. Hingga suatu saat Siti Sarah meminta Nabi Allah Ibrahim untuk beristri lagi supaya memiliki keturunan. Itu pun tanpa Nabi Ibrahim yang meminta. Hal itu jika terjadi pada laki-laki zaman sekarang, jangankan diminta untuk beristri lagi, tanpa diminta pun sudah dapat istri 2. Siti Sarah pun mencarikan istri untuk Nabi Allah Ibrahim dan dipertemukan dengan Siti Hajar. Hingga pada akhirnya pernikahan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar dikaruniai keturunan dan diberi nama Ismail. Dalam suatu riwayat, sebelum Nabi Ibrahim dikaruniai keturunan, beliau pernah menyembelih 300 ekor unta dan 1000 ekor kambing yang dagingnya dibagikan kepada fakir miskin dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah atau sedekah. Ketika beliau banyak dipuji oleh orang-orang, beliau pun berkata, "Jangankan unta sama kambing, anak pun kalau saya punya keturunan, saya akan potong untuk mendekatkan diri kepada Allah." Ketika Nabi Ismail beranjak dewasa, Nabi Ibrahim pun bermimpi supaya menyembelih Nabi Ismail. Dari mimpi itu, Nabi Allah Ibrahim mengajak Nabi Ismail ke suatu bukit yang sekaligus sebagai tempat untuk penyembelihan Nabi Ismail. Ketika di tengah perjalanan, iblis menggoda Nabi Ibrahim untuk membatalkan niatnya menyembelih Nabi Ismail. Dengan keimanan dan ketakwaan Nabi Allah Ibrahim, beliau tidak ragu lagi untuk melaksanakan perintah Allah. Setelah tidak berhasil menggoda Nabi Ibrahim, iblis pun menggoda Siti Hajar untuk menggagalkan rencana penyembelihan Nabi Ismail. Iblis juga tak berhasil menggoda Siti Hajar.
Setelah gagal menggoda Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, iblis pun menggoda Nabi Ismail supaya tidak mau disembelih oleh Nabi Ibrahim yang sekaligus ayahnya. Namun, usaha iblis sia-sia menggoda Nabi Ismail. Nabi Ismail pun bersedia disembelih oleh Nabi Ibrahim. Ketika iblis hendak menggoda lagi, Nabi Ibrahim mengambil batu dan dilemparkan ke iblis. Pelemparan batu tersebut yang sampai saat ini jadi salah satu pelaksanaan ibadah haji yang disebut jumrah, yang sebagai simbol permusuhan abadi antara manusia dengan iblis. Setelah sampai di bukit yang dituju, Nabi Ibrahim mengutarakan niatnya yang sekaligus perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Dan Nabi Ibrahim pun bertanya kepada Nabi Ismail atas kesanggupannya untuk disembelih, seperti yang diperintahkan Allah lewat mimpinya. Dan Nabi Ismail pun menjawab dengan ikhlas, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Setelah Nabi Ismail sanggup untuk disembelih, Nabi Ibrahim pun siap untuk menyembelih Nabi Ismail. Ketika di waktu penyembelihan tersebut, datang karunia Allah yang begitu besar. Nabi Ismail diganti dengan sembelihan yang besar. Menurut pendapat para ulama, Nabi Ismail diganti dengan kambing yang besar. Ada juga yang berpendapat diganti dengan kambing kibas. Ada juga yang berpendapat diganti dengan domba yang besar. Di saat kejadian itu, karunia Allah turun. Nabi Ismail tetap hidup dan sehat. Kisah ini asal mula dari sejarah terjadinya kurban yang terdapat dalam Al-Quran, Surat As-Saffat ayat 102 sampai 107, dan pada tafsir Ibnu Katsir. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita menjadi orang yang selalu bertakwa kepada Allah, meskipun dalam keadaan sesulit apapun. Dan semoga kita berkumpul di surganya Allah bersama Nabi-Nabi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Apabila ada kritik dan saran, cantumkan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.